Nah, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta resmi diberlakukan pada hari ini, hari Jumat 10 April 2020. Selama 14 hari ke depan, sejumlah pembatasan akan diberlakukan, termasuk ini penggunaan kendaraan bermotor. Nah, jadi coba kita lihat bersama ya, jumlah penumpang kendaraan ini akan dibatasi, termasuk sepeda motor yang hanya boleh dinaiki oleh satu orang saja, nggak boleh boncengan ya. Kayaknya ini salah satu yang paling berat ya, karena kan zaman sekarang banyak yang menggunakan ojek online begitu untuk entah beraktivitas ataupun ke kantor begitu ya. Tapi karena stay at home aja, berarti bisa nih diterapkan mudah-mudahan. Ya, Bagi pengguna mobil sedan ya, kita lihat seperti apa ya. Ada di mana? Ada di sini, di sisi kanan kita. Kalau tadi yang saya bilang sepeda motor hanya diperbolehkan untuk satu orang, sedangkan kalau untuk sedan diperbolehkan membawa maksimal 3 penumpang. Karena biasanya kalau mobil sedan atau city car seperti itu maksimal ada 5 penumpang di dalamnya. Berarti kalau misalnya selama PSBB ini hanya boleh 3 dengan formasinya 1 driver di bagian depan, lalu 2 penumpang di bagian belakang, kiri dan kanan. Tetapi kalau misalnya berdua saja gimana? Kalau misalnya suami istri tetap saja 1 di depan, jadi harus terpisah dulu lah ya untuk sementara waktu. Ya, seperti kita nih Iqbal sekarang untuk istri atau pasangan kita di belakang. Lalu untuk minibus ini biasanya kapasitasnya ada sebanyak 7 penumpang, tetapi selama PSBB ini hanya diperbolehkan 4 penumpang saja, di mana 1 driver di bagian depan, 2 di tengah, dan 1 orang berada di belakang. Lalu bagaimana dengan sepeda motor, Anissa Pagi? Sepeda motor yang tadi sudah disebutkan bahwa memang ini tempat duduk 1 orang, tidak boleh berboncengan, tentunya posisinya ya di tempat driver ya, nggak mungkin di belakang. Nggak mungkin di belakang juga, akrobat nantinya. Next kita akan melihat bagaimana untuk kendaraan umum sendiri. Dan untuk perlu diketahui bahwa kendaraan umum ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa akan dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 18 sore, di mana untuk angkutan roda 2 seperti halnya ojek online, tadi hampir sama dengan Anissa Pagi katakan bahwa hanya 1 orang saja, ini drivernya tidak boleh mengangkut penumpang dan tetapi boleh membawa barang, makanan, dan lain sebagainya. Betul, ini juga tentunya untuk memastikan ya bahwa kebutuhan masyarakat masih bisa terpenuhi dengan cara mungkin memesan secara daring begitu. Sementara itu kalau kita lihat di kapal Kepulauan Seribu, ini tempat duduk 54 orang, maksimal 25 orang. Jadi ini kurang dari setengahnya ya untuk kapasitas, dan operasionalnya hanya 1 kali dalam 1 minggu saja dengan jumlah 2 kapal. Lalu bagaimana dengan kendaraan-kendaraan umum sepertinya angkutan online, roda 4, untuk sedan juga sama seperti halnya kendaraan pribadi begitu, di mana penumpang berada di belakang. Untuk kendaraan roda 4 dengan 7 penumpang juga halnya sama seperti itu. Termasuk taksi ya? Hanya diperbolehkan 4 penumpang saja. Dan untuk angkutan umum seperti halnya bus besar ini dengan kapasitas 52 orang, ternyata maksimal hanya boleh 26 orang saja atau sekitar 50% dari kapasitas angkut bus itu sendiri. Dan bus kecil juga hampir sama, hanya 50%. Bajai, nah untuk bajai ini yang bisa diisi dengan 2 penumpang dan ditambah driver 3 penumpang, hanya boleh 1 driver dan juga 1 penumpang. Betul, dan ini kita sebagai masyarakat atau sebagai penumpang juga harus membatasi jarak begitu ya di dalamnya. Dan kalau kita lihat pembatasan pada angkutan umum lainnya, ada juga moda raya terpadu MRT, 1 kereta diperbolehkan mengangkut 60 penumpang per kereta, sementara LRT ini hanya 30 orang penumpang saja per kereta. Dan kalau kita lihat untuk bus Transjakarta, hanya bus Rapid Transit ya yang berhenti di halte-halte yang beroperasi. Dikutip dari cnnindonesia.com, Polda Metro Jaya memastikan tidak ada penutupan dan juga pengalihan arus jalan di akses masuk dan keluar wilayah Jakarta meski PSBB diberlakukan. Nah, ini juga nih informasi yang penting untuk yang mungkin kegiatan utamanya ada di Jakarta. Jadi jangan lupa, mulai hari ini pembatasan sosial berskala besar resmi diberlakukan di DKI Jakarta. Bagi pelanggarnya ada sanksi pidana yang menanti, baik pelanggaran ringan, sedang atau berat jika dilakukan berulang. Dan hukumannya ini tidak main-main, 1 tahun penjara dan juga denda 100 juta rupiah. Di rumah aja deh ya, kalau nggak darurat.